Halo, selamat ketemu kembali para penggemar fisika. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai hukum Biot-Savart. Jadi kebetulan dua ahli fisika ini dari Perancis, jadi T-nya nggak dibaca biasanya orang Perancis, jadi bilangnya Biot-Savart gitu ya. Nanti saya akan terapkan pada kawat lurus yang berarus listrik. Bagaimana cara kita menghitung medan magnet yang disebabkan kawat lurus berarus listrik. Hukum Biot-Savart mengatakan bahwa elemen medan magnet yang disebabkan arus listrik itu berbanding lurus dengan elemen panjang pengantar, arus yang melewatinya, dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara titik yang ditentukan medan magnetnya terhadap elemen panjang pengantar tersebut. Wah, agak panjang bunyinya ini ya. Jadi kalau misalkan saya punya kawat berarus, misalnya berarus I, saya ambil elemen kecil di sini sepanjang dl. dl itu elemen sangat kecil sekali. Nah, elemen dl ini yang berarus I akan menimbulkan induksi magnet di sekitarnya. Misalkan saya memiliki titik P yang vektor posisinya R terhadap elemen dl tersebut. Sedangkan elemen medan magnetnya saya sebut dB. Sebenarnya arah induksi magnet di titik P ini merupakan hasil cross antara elemen panjang kawat dl dengan vektor satuan r topi. Jadi ini r yang panah itu adalah vektor posisi titik P terhadap elemen dl, sedangkan r topi itu adalah vektor satuan yang mengarah ke r tersebut. Nah, vektor satuan tentunya besarnya ya satu satuan. Nah, sekarang kalau kita amati, karena ini B itu cross antara vektor dl dengan r topi, pasti arah induksi magnet di titik P atau arah medan magnet di titik P itu tegak lurus dengan bidang yang dibentuk oleh r topi dengan dl. Nah, menurut hukum Biot-Savart, elemen medan magnet di titik P secara vektor dB itu adalah sama dengan μ0I per 4pi dikalikan perkalian cross antara elemen panjang kawat dengan R topi tadi per R kuadrat. Jadi R kuadrat, R itu adalah jarak titik P yang ditentukan medannya terhadap elemen dl tersebut. Ini penulisan secara vektor ya. Tapi kalau secara skalar, secara nilai, kita bisa menentukan ini nilai elemen B-nya, μ0I per 4pi, dl dikalikan 1 kali sin theta. Ingat, cross 2 vektor itu nilainya ya, nilainya. Itu kan nilai dl kali nilai r satuan. Ini kan r topi itu vektor satuan. Nilainya ya 1 dikalikan dengan sin theta. Jadi kalau begitu, dapatnya adalah elemen induksi magnet di titik P itu adalah μ0I per 4pi dikalikan dengan sin theta per R kuadrat dl. Jadi ini penulisan secara skalar. Nah, ini sudah saya beri keterangan semua ya. Jadi dB itu elemen medan magnet, satuannya Tesla, theta itu sudut antara R topi dengan dl, dl itu elemen panjang kawat, satuannya meter, R itu jarak dl ke titik P yang ditentukan medan magnetnya. Sekarang saya beri contoh soal. Saya akan menghitung berapa induksi magnet atau medan magnet di sekitar kawat lurus yang berarus I. Misalkan saya punya titik P yang berjarak A kecil dari kawat tersebut. Berapa induksi magnetnya? Berapa medan magnetnya? Kita akan menggunakan hukum Biot-Savart untuk menghitungnya. Caranya kita gambar dulu elemen panjang kawat dan vektor posisi P relatif terhadap elemen panjang kawat seperti ini. Jering. Nah, gambarnya seperti ini ya. Saya sudah menggambar di sini vektor posisi P relatif terhadap elemen panjang kawat dl yaitu R, terus kemudian jarak titik P terhadap kawat A kecil, ada sudut antara elemen vektor dl dengan vektor posisi R yaitu theta. Arah vektor B di titik P itu sebenarnya adalah arah hasil kali antara vektor elemen dl dengan vektor satuan yang mengarah ke vektor posisi R. Jadi kalau kita putar dl ke arah R ya, kita putar seperti ini, kita putar, maka arah jempol itu menunjukkan arah
induksi magnetnya. Jadi kalau begitu arah induksi magnetnya di titik P itu keluar bidang tegak lurus menuju pembaca. Nah, sekarang kita bisa menghitung berapa nilai daripada DL-nya. Caranya kita lihat dulu gini ya. Ini kan segitiga siku-siku. Siku-sikunya di sini ya. Jadi kalau siku-siku berarti saya bisa nulis bahwa tan theta itu berarti A dibagi dengan L. Depan dibagi dengan samping ya. Jadi L-nya itu adalah A per tan theta. Tapi A per tan theta itu sama aja dengan cot theta, gitu ya. Kotangen theta. Jadi kalau begitu saya turunkan aja ini dl per d theta itu sama dengan min A. Ini turunannya adalah cosec kuadrat theta. Nah, kalau begitu dl-nya dapatnya min A cosec kuadrat theta d theta. Dapat persamaan yang pertama. Terus kemudian sin tetanya bisa kita cari juga. Sin theta itu depan dibagi dengan miring ya. Sin demi A per R. Jadi kalau begitu saya bisa mencari R-nya. R-nya berarti A per sin theta. Ini sama saja dengan R sama dengan A kosekan theta. Nah, ini adalah persamaan yang kedua. Elemen induksi magnet di titik P, ini saya simbolkan aja dengan dB, maka berdasarkan hukum Biot-Savart bahwa elemen medan magnet itu adalah sebesar μ0I per 4pi dikalikan dengan sin theta per R kuadrat dl. Nah, ini persamaan yang ketiga. Nanti saya akan substitusikan persamaan 1, 2 ke persamaan 3. Nah, sekarang kita coba terapkan ya. dB-nya itu kan sama dengan μ0I per 4pi dikalikan dengan sin theta per R kuadrat dl. Nah, sekarang kita masukkan persamaan yang kita dapatkan tadi ke sini. Sin theta-nya tetap aja. Sedangkan R-nya kita masukkan ini. A cosec theta. Kalau saya kuadrat berarti ini kan A kuadrat cosec kuadrat theta. Sedangkan dl-nya saya masukkan ini, dl-nya. Jadi dl-nya itu min A cosec kuadrat theta d theta. Nah, akhirnya kita mendapatkan apa? Berarti kita akan mendapatkan persamaan μ0I per 4πa, gitu kan ya. Per 4πa karena ini A, ini A kuadrat. Tapi ini ada minusnya di sini ya. Minus. Nah, terus kemudian cosec kuadratnya habis ini. Jadi tinggal sin saja di sini. Sin theta dikalikan dengan d theta. Nah, inilah elemen medan magnet di titik P. Sekarang saya integral kedua ruas. Kalau ruas kiri saya integral, ini dapatnya B. Sedangkan ruas kanannya itu adalah seperti ini. Integral sin theta d theta. Nah, sekarang kita akan menentukan batas integrasi, batas bawah, batas atas itu bagaimana. Sebaiknya kita gambar dulu seperti ini. Celing, nah ini saya gambar lagi elemen panjang kawat dl yang di atas ini ya. Nah, ini vektor posisi titik P terhadap elemen dl yang di atas. Ini sudutnya adalah V. Nah, nanti batas integrasinya itu adalah dari V sampai dengan theta. Nah, kenapa demikian? Karena kita bisa menggeser R, vektor R posisi itu ke sini. Saya geser vektornya ke sini. Nah, seperti itu. Jadi sudut dari sini, dari kawat ke vektor posisi yang saya geser itu adalah V. Jadi batas integrasinya V sampai dengan theta. Jadi integrasinya ke arah kawat sana ya. Nah, sekarang coba perhatikan baik-baik. Integral sinus itu sangat mudah sekali. Integral sinus itu sangat mudah sekali. Jadi kalau kita integrasikan μ0I per 4πa sin theta itu integralnya kan min cos theta kan. Batasnya dari V sampai theta. Jadi ini hasilnya apa? Kalau min ketemu min plus ya ini ya.
Jadi mu 0 I per 4 pi A akhirnya diperoleh hasil cos tetanya masuk dulu ya, dikurangi min cos V. Seperti itu. Nah, akhirnya kita dapatkan rumus seperti ini. Tetapi kita bisa mengubah sudutnya. Kalau kita menggunakan sudut lancip juga bisa. Kita menggunakan sudut apit antara vektor posisi R yang atas dengan yang bawah ini. Nah, misalkan tetanya ini saya namakan alfa ya. Nah, sedangkan sudut yang sebelah V ini saya namakan beta. Berarti kalau begitu saya bisa mengganti V-nya itu pakai 180 min beta kan gitu. Akhirnya kita dapatkan bahwa kita dapatkan mu 0 I per 4 pi A begitu. Nah, terus kemudian cos theta menjadi cos alfa ya. Terus kemudian cos V ini menjadi min cos beta. Jadi perhatikan ya, di sini kalau ada cos 180 min beta, itu hasilnya adalah min cos beta. Jadi nanti min ketemu min, jadinya plus. Jadi ini plus cos beta. Nah, akhirnya kita temukan rumus induksi magnet atau medan magnet pada jarak kecil dari kawat yang panjangnya terbatas. Jadi kawat panjangnya terbatas, panjang ini ya, yaitu rumusnya mu 0 I per 4 pi A dikalikan dalam kurung cos alfa plus cos beta, di mana alfa beta itu adalah sudut cepitan antara garis yang ditarik dari ujung-ujung kawat ke titik P yang dicari medan magnetnya. Nah, ini sudah saya beri keterangan ya. B itu induksi magnet atau medan magnet di titik P, satuannya adalah Tesla. Mu 0 seperti biasanya ini konstanta alam 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Permeabilitas magnet ruang hampa atau udara. I itu adalah arus dalam ampere. A itu jarak titik P ke kawat, satuannya meter, sedangkan alfa beta itu adalah sudut apit antara garis yang ditarik dari titik P ke ujung-ujung kawat. Ya, ditarik dari titik P ke ujung-ujung kawat. Nah, bagaimana kalau kawatnya itu tak berhingga panjangnya? Maka rumusnya jadi apa ya? Nah, sekarang Anda bayangkan seandainya titik P itu jaraknya terlalu dekat terhadap kawat, kawatnya terlalu panjang. Misalnya jarak titik P ke kawat itu 1 cm, panjang kawat 1 km. Jadi kita bisa bayangkan kalau saya tarik garis lurus dari ujung-ujung kawat ke titik P, maka alfa betanya itu jelas akan sangat kecil sekali. Jadi nanti kalau di sana kawatnya min tak hingga ke kiri, di sini plus tak hingga ke kanan, praktis alfa dan beta itu 0 derajat. Jadi kalau begitu bisa mencapai 0 derajat atau setidaknya mendekati sudut 0 derajat. Nah, kalau sudutnya 0 derajat, ini cos 0 jadi 1 ya. Cos 0 jadi 1. Jadi B-nya nanti mu 0 I per 4 pi A. Ini cos 0 ditambah dengan cos 0. Tapi cos 0 itu 1, ini 1. 1 ditambah 1 itu 2. Jadi kalau begitu hasilnya apa? Mu 0 I per 2 pi A. Akhirnya untuk kawat yang panjangnya tak hingga akan dapat rumus seperti ini. Rumusnya lebih pendek. It's very easy problem, not complicated. Physics is very easy and fun.